Ya, depan ada lampu merah, berarti kita injak rem, baru rendah injak kopling. Kita netralin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di Jarak Pandang Channel. Baik kawan-kawan, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengerem yang benar, ya, antara ketika kita berjalan, ya, mengendarai mobil, itu antara rem dulu atau kopling dulu, ya, karena ini kan berdampingan ya. Ketika kita mengendarai mobil, saya ulangi, itu mau berhenti itu mengeremnya antara rem dulu, ya, mau berhenti itu antara rem dulu atau kopling dulu. Nah, ini sering salah kaprah kawan-kawan, karena ketika kita salah maka akan berakibat fatal. Oke. Nah, sebelum kita praktekkan, saya akan sedikit menjelaskan tentang kecepatan, ya. Ada kecepatan transmisi, ini ada gigi 1, gigi 2, ya, dan gigi 3 sampai gigi kelima. Nah, kecepatan gigi 1 yang sudah saya bahas di video sebelumnya, itu antara kecepatan 0 atau start sampai 10 km per jam. Jadi sudah ada makanannya masing-masing, sudah ada bebannya masing-masing atau fungsinya masing-masing. Kemudian untuk gigi 2 itu antara 20 sampai 35 km per jam. Ya, jadi udah agak cepet tuh. Kemudian masuk gigi 3 itu antara 35 sampai ke 60 km per jam. Nah, itu dulu ya. Itu yang harus kita ketahui. Sehingga ketika kita mengatur kecepatan mobil, maka kita akan mengetahui bagaimana antara rem atau kopling dulu yang kita utamakan. Oke. Kita langsung praktek saja kawan-kawan, karena nanti kalau gigi pertama atau gigi 1 itu ada kecepatan di mana kita harus kita harus rem dulu kemudian injek kopling, atau ada kecepatan yang dimana kita mesti kopling dulu baru injak rem, ya. Jadi jawabannya adalah ketika kita mau menginjak rem dulu itu ketika mobil dalam keadaan kecepatan yang rendah, ya, atau gigi 1, ya, atau gigi 2 yang kecepatannya sudah mulai di bawah 20 km per jam. Di bawah 20 km per jam, 20 km per jam berarti udah agak lambat, baru injek rem dan injek kopling dan injek rem, ya. Jadi kita praktekkan, ini kita masuk gigi 1, kecepatan keberapa sih kita harus injek kopling dulu, ya. Ya, jadi ini saya akan praktekkan kawan-kawan. Bisa dilihat di ini ya, kaki saya. Ini kita akan praktekkan injek kopling dulu ya. Injek kopling dulu baru rem. Oke. Ya, bisa diperhatikan. Kita akan ambil posisi kiri. Karena ini sangat berbahaya ya kawan-kawan, ketika kita salah kaprah, apalagi sampai kita terbiasa. Oke. Ini kita masih gas. Nah, kita akan praktekkan. Lihat kecepatannya di bawah 20 km per jam, maka yang diinjak adalah kopling terlebih dahulu, kemudian rem.
Oke, kita gas lagi. Ya, jadi ketika kecepatan di bawah 20 km per jam, maka injak kopling terlebih dahulu. Ya. Oke, kita perhatikan lagi kecepatan di bawah 20 km per jam rendah, maka yang diinjak adalah kopling dulu, kemudian rem. Ya. Oke. Itu cara pertama ya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan cara kedua, yaitu keadaan apa kita harus menginjak rem dulu baru injak kopling. Ya, jadi dalam kecepatan tertentu di atas 20 km per jam atau bahkan di atas 30 km per jam, maka yang kita injak adalah rem terlebih dahulu. Ya, depan ada lampu merah, berarti kita injak rem, baru rendah injak kopling. Kita netralin. Bisa dipahami ya. Jadi di atas kecepatan 20 km per jam atau bahkan dalam keadaan kebut, ya di posisi sampai bahkan ke 80 km per jam, 100 km per jam, ketika kita mau berhenti, maka yang kita injak dulu adalah rem. Ya, rem dulu yang diinjak perlahan ya, sambil gasnya dilepas, rem pelan-pelan, baru kemudian injak kopling ya. Jadi gitu. Kalau kecepatan di bawah 20 km per jam, maka yang diinjak adalah kopling terlebih dahulu. Kalau dalam keadaan kebut 30 km ke atas, maka yang diinjak adalah rem terlebih dahulu, baru injak kopling. Ya, jadi itu yang harus kita pahami, wajib diketahui oleh setiap para pengemudi mobil. Oke kawan-kawan ya, bisa dipahami. Nah, sebabnya kenapa kalau kita menggunakan salah menggunakan, kalau kita dalam kecepatan tertentu, ya kecepatan 30 km bahkan sampai kebut 100 km per jam, kemudian yang kita injak kopling terlebih dahulu, maka gas tidak ada gunanya. Artinya rem kita akan boros. Ya, rem kita akan boros tanpa jadi untuk memberhentikan mobil, mengurangi kecepatan mobil, rem tidak dibantu dengan gas artinya membantu fungsional dari rem. Nah, kalau kita injak koplingnya, maka untuk pengereman rem tidak bisa dibantu oleh gas. Paham ya? Jadi kalau misalkan mobilnya kita gas, kemudian gas kita lepas, itu kan agak mengurangi kecepatan. Nah, jadi untuk mengurangi kecepatan itu antara rem dan gas yang dilepas itu akan membantu rem untuk memberhentikan mobil. Kemudian yang kedua, sebabnya kenapa ketika kecepatan rendah kita menggunakan kopling terlebih dahulu, karena ketika kita dalam keadaan kecepatan di bawah 20 km per jam, mobil akan pelan-pelan. Kalau kita injak rem dulu, maka mobil nanti mati. Paham ya? Jadi mobilnya mati, ya biasanya ada gitu ya. Jadi kalau di bawah 20 km per jam, maka yang diinjak adalah kopling terlebih dahulu, kemudian perlahan di rem. Oke? Nah, itu sedikit ilmu yang harus dipahami oleh setiap pengemudi mobil ya. Itu saja pada video kali ini, semoga bermanfaat dan ikuti terus video di channel Jarak Pandang agar kita bisa belajar mobil tanpa kita kursus. Oke? Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.